Ya, ya. Jadi ini apa kesempatan karena ini kaitannya dengan verifikasi kemarin kan belum mengunggah. Kalau sekarang verifikasi ada 2 item yang aslinya belum ditunjukkan. Nah untuk persidangan berikutnya itu hanya sekedar untuk memverifikasi bukti tersebut. Ya, itu. Putusan telah dibacakan berapa? Ya otomatis kita harus menunggu bukti tersebut. Karena kebiasaan minta tunda minggu depan nggak ada itu. Ya, jadi kesempatan begitu ya. Apabila pada persidangan berikutnya ini jam 10. Oh tadi jam 12. Kita nanti kasih waktu jam 10 tepat dibuka sidang gitu ya. Baik. Jadi kesempatan terakhir. Ya, terakhir. Kalau nggak Kita ya regular itu persidangan berikutnya tidak bisa diverifikasi karena tidak hadir. Nah, maka kita akan menjadwalkan berikutnya untuk putusan sholat. Baik, ini kan ya, para dia hadir kembali pada persidangan yang ditentukan tanggal 26 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini sidang menggugat Puan Maharani, Ketua DPR dan kawan-kawan ditunda lagi karena kuasa hukumnya hanya membawa bukti fotokopi. Jadi minggu depan dikasih kesempatan untuk menunjukkan aslinya. Jadi fotokopi itu nggak bisa dipakai bukti kalau nggak ada aslinya. Ini buktinya ya. Itu. Nah, tapi saya protes sama hakim. Kenapa? Dikasih waktu berkali-kali. Nah ini biasanya minggu depan saya yakin nggak datang lagi dia. Karena selalu begitu. Waktu sidang setelah mediasi, dia minta waktu 2 minggu. 2 minggu nggak hadir. Sekarang hadir, minta waktu lagi. Karena kenapa? Dia membawa bukti yang fotokopi. Nah, fotokopi itu faktanya di sini di persidangan tidak bisa menjadi bukti kecuali ada aslinya. Itu, ini baru formil. Nanti kalau ijazahnya Gibran tidak ada, nggak tahu hakim berani mutus gak nih? Sini aja kali. Itu, karena gini, inti dari gugatan saya adalah menggugat para anggota DPR yang sudah dikasih tahu ada pelanggaran konstitusi bahwa wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden, tapi diam. Maka saya gugat. Tapi di pengadilan ini dia menunda-nunda terus dan hakim seolah-olah ikut irama dia, gitu. Ya. Itu kejadian hari ini. Saya protes juga karena sebenarnya dia nggak boleh beracara itu. Karena apa? Puan Maharani dan kawan-kawan dan 5 orang anggota itu memberi kuasa kepada Komisi 3. Nah, Komisi 3 memberi kuasa kepada yang tadi hadir dari Biro Hukum nantinya. Sementara yang boleh beracara di pengadilan dalam rangka beracara di pengadilan itu hanya advokat. Artinya apa? Puan Maharani harusnya menunjuk seorang kuasa hukum yang advokat untuk mewakili dia hadir di sini. Itu. Gimana Prof? Kira-kira? Ya, sidang hari ini menunjukkan kalau kita berjuang hanya berdasarkan hukum acara, prosedur, maka kita dihadapkan dengan jebakan-jebakan Batman semacam ini. Kan ada yang bilang, ngapain bikin sayembara? Prosedurnya harus lewat pengadilan, pembuktian, dan seterusnya. Ini adalah contoh konkret. Pak Subhan ini sudah menggugat di PT UN soal surat keterangan penyetalan ijazah Gibran, sudah maju dibanding PT Tun Pengadilan Tinggi, akan kasasi, sudah pernah menggugat perbuatan melawan hukum di PN, ya kan, diputar ke PT UN, dibalik lagi. Sekarang dalam PN ini, Pengadilan Negeri hari ini di Jakarta Pusat, beliau menggugat karena pimpinan DPR tidak memproses. Bapak-bapak Purnawirawan juga pernah berkirim surat ya Pak ke DPR dan tidak diproses. Jadi kita ini kalau hanya bicara prosedur, gugat dong ke PT UN, gugat dong ke DPR sampai proses pemakzulan dimulai, itu semua jebakan-jebakan prosedural hukum yang akhirnya membuat kita habis waktu nih. Itu sebabnya saya bikin terobosan, saya bikin semacam langkah yang lebih mudah dipahami oleh publik. Sayembara hari ini sayembaranya sudah nilainya 1.053.050.000 rupiah Pak. Nah nanti akan ada nambah 100.000 lagi. 100 juta lagi. Jadi ini makin hari makin banyak. Kenapa ini membuat para buzzer dan para termo seperti terganggu? Karena memang akhirnya menjadi isu yang
hangat di publik, di halayak. Iya. Kalau kita kemudian terjebak pada proses-proses hukum, ini penting. Tapi ya begini, DPR-nya tidak gerak, PTWN-nya kemudian mengatakan bukan kewenangan karena terkait dengan pemilu, PN juga begitu. Maka kita memang di samping langkah legal, kita juga harus melakukan langkah-langkah sosial. Langkah sosial semacam ini penting agar masyarakat ikut terlibat. Sayembara di sini adalah cara komunikasi kepada masyarakat untuk mengerti bahwa ini penting, bahwa ini terkait dengan syarat calon wakil presiden. Kalau tidak dipenuhi, ya beliau berhenti atau dimundurkan, ya kan? Berhenti artinya mundur secara sukarela, dimundurkan itu artinya ya melalui proses memang di DPR, MK dan MPR. Tapi lagi-lagi kalau orang berpikirnya prosedural, berpikirnya hukum itu rumit dan sulit, ya akan panjang. Ini kan nggak perlu sampai pengadilan. Cukup di luar pengadilan aja ditunjukkan sama Mas Wapres seperti dia menunjukkan ijazah S1-nya, selesai. Kita juga pembuktian juga, tidak melalui proses pengadilan. Kita juga akan lihat sih hasil atau tidak. Tapi kan selesai. Ini kan kayaknya ijazahnya gaib bin raib. Karena sudah 1 miliar lebih, belum juga ada peserta yang siap. Padahal kan Mas Gibran sendiri bisa kalau memang ada. KPU di Solo bisa kalau memang ada tuh ijazahnya SMA mana. KPU pusat pada saat pencalonan wakil presiden bisa. Teman-teman yang di proses pencalonan ini semua bisa. Jadi teman-teman tim sukses yang selama ini membantu Mas mestinya pernah lihat dong, Pak saya nggak punya aslinya, kan Bapak minta asli, kopinya juga boleh lah, iya kan? Kopi asli boleh, kopi asli saya nggak ada masalah. Nah tapi kalau tidak pernah muncul-muncul, jangan salahkan kalau kita kemudian bertanya-tanya, ini jasa SMA atau sederajatnya ada atau tidak? Sekarang nilainya sudah 1.053.050.000 rupiah. Kalau ada yang mau ikut membantu, tidak perlu transfer dana, saya ditanya rekening, nggak ada, saya nggak kasih rekening, saya catat saja, saya verifikasi saja. Kalau nanti ternyata ada ijazahnya, kelihatannya nggak ada sih. Kalau ada, baru kita kemudian kumpulkan dananya. Kalau sekarang tidak, penyumbangnya siapa saya tidak disclose, karena itu saya catat saja. Nilainya silahkan disebut, tetapi tidak perlu transfer. Jadi tunggu saja. Kelihatannya memang nggak perlu transfer karena barangnya ini gaib bin raib tadi. Saya pikir itu. Jadi kepada pihak-pihak yang kemudian ini prosedurnya harus diverifikasi, harus ke Mahkamah Konstitusi, harus ke pengadilan. Ah itu cara berpikir yang ya legal formal di tengah suasana hukum kita yang sebenarnya carut marut. Langkah hukum sudah dilakukan, yang sudah dilakukan. Pak Tua ke KIP, nanti kita akan ke Mahkamah Agung. Tetapi itu adalah langkah-langkah prosedur yang kita tempuh bukan dengan maksud tidak ada jalan lain. Jalan lain ini justru yang lebih tepat. Sayembara, langkah-langkah hukum yang menurut saya tetap menjadi penting di tengah kebuntuan-kebuntuan hukum kita yang cenderung tidak adil. Ya. Pamut. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini kita kembali dipertontonkan suatu dagelan di dalam persidangan. Masa setelah DPR mengirim kuasa hukumnya tidak membawa kuasa hukum asli? Itu kan satu kewajiban. Setiap siapapun yang beracara dalam satu persidangan pasti harus membawa surat kuasa hukum asli. Tapi ternyata tidak. Ini kan tadi yang disampaikan oleh Pak Deni dan Pak Subhan, bahwa ini hanya mengulur waktu saja. Ya. Kenapa mengulur waktu? Karena mereka kesulitan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Subhan. Gugatan Pak Subhan jelas tolak kepada pimpinan DPR seluruhnya, ya Pak. Iya. Seluruhnya. Lima. Ya, itu semua tidak bisa menjawab. Kami yakin itu tidak bisa. Dan apa yang disampaikan oleh Prof. Deni tadi bahwa jalur hukum sudah kita tempuh. Kami dari FPK ini 3 kali bikin surat tidak ditanggapi. DPR apa ini? DPR wakil rakyat, mestinya apapun jawab. Surat kami resmi ditandatangani 4 bintang purnawirawan. Bintang 4 semuanya 4 orang tidak tanggapi. Mestinya kalau dia tidak bisa jawablah. Kalau kami sudah menerima, nanti akan kami diskusikan dan sebagainya. Ini tidak jatuh sekali. Lalu ketiga apa? Tidak ada etika DPR dalam menangani surat yang dikirim oleh rakyat. Berarti DPR itu bukan wakil rakyat, masih wakil partai dia. Kalau wakil rakyat, pasti dia akan jawab. Dia tidak bisa jawab, tidak bisa buktikan apa tuntutan kami. Ya dijawablah dengan apa? Secara etika menjawab pertanyaan atau gugatan dari kami FPK ini. Oleh karena itu, ya sudah ditempuh jalur hukum. Sekarang problem ini membuat satu jalur sosial, yaitu dengan sayembara. Ini menunjukkan apa? Bahwa ini adalah pesan moral yang serius. Ya, bahwa ini adalah masalah
Mas Gibran ini kan masalah-masalah yang etika yang sangat harus kita dukung bersama. Kalau tidak ada ijazah, dibilanglah ada ijazah, jangan pula mau jadi wakil presiden, jangan pula marah punya ijazah. Oleh karena itu Prof ini mengadakan sayembara untuk siapapun yang dapat membuktikan, Menunjukkan Pak, hanya menunjukkan aja. karena dia ijazah SMA atau setingkat SMA dari Mas Gibran, sayembaranya sudah mencapai 1 juta, 1 miliar. 1 miliar 50 juta 50 ribu rupiah. Hari ini detik ini kami dari kita nambahin Prof. Nah, Kami nambahin 100 juta. Nah. Jadi jumlah saya baru sekarang 1 juta 100 miliar 1 miliar 153 juta 50.000 rupiah. Ini dari kami ini menunjukkan apa? Ini dukungan kami ya kepada Prof Denny atas keberpihakan kita untuk kita bisa membuktikan bahwa ijazah ini benar atau tidak. Kita ingin membuktikan kejujuran, kita akan membuktikan adalah kebenaran, kita ingin membuktikan transparansi dari proses keberadaan ijazah ini dengan sesungguh-sungguhnya dan sangat terbuka dan itu boleh diikuti oleh setiap masyarakat. Dan ini tadi sampaikan bahwa ini masih menunggu siapapun yang ingin menambahkan jumlah rupiah sayembara untuk membuktikan kepada seluruh pihak bahwa kita sama-sama ingin tahu bahwa Gibran punya ijazah atau tidak, ijazah SMA. Kita aja jawab aja itu. Kalau tidak punya, mundurkan diri, selesai. Minta maaf, selesai. Kami akan maafkan. Rakyat Indonesia akan memaafkan dan kami akan bangga pada Anda kalau Anda mengakui pada tidak mempunyai ijazah SMA atau setingkat SMA yang asli. Ini kan tambah dari saya. Ini dia. ya, Coba. terima kasih. Cukup. Nah, cukup. Ini satu hal. Saya berharap para penyumbang ini nanti bisa mencapai jumlah gugatan saya 125 T. Nah, itu. Jangan nunggu jumlah itu supaya apa? Imbas. Nah, itu ya. Mudah-mudahan tembus itu. Sesuai nilai gugatan saya kepada Gibran 125 triliun. Nah, saya berharap ada itu, Pak. Ya. Oke, cukup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mor, tadi belum sempat kerekam. Modalnya kayak gini Pak, bukan ya? Tadi saya tempel di sini. Ini yang Bapak cek. Ini punya siapa nih? Tadi belum sempat kerekam. Di tempat saya. Oh, ulangin. Iya. Ya ada yang Ini modal ini. Saya sampai pindah ke sini. Iya, tadi saya tahu. Ayo bakalan berat. Enggak ada. Nanti saya balik ke Bapak. Oke, Pak. Di selempangnya. Pak. Ah, ya itu nak. Oh iya. Iya. Ada tadi. Udah, Bu. Bentar ya. Ya. Lagi kami. Ini cuma tadi beliau tadi 1 juta berusaha rekam. Kalau mau ayo. Wajar khusus ini Pak soal itu. Tambahin lagi, saya bilang lagi ya. Iya. Saya mulai Pak. Tambahnya om bagus. Oke. Sudah siap? Benar Pak. Soalnya aku nggak kerekam tadi 100 juta. Sebentar Pak. Iya saya bawa soal itu. Ini kameranya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Pak Subhan dengan Pak Muryono. Jadi ini konkret dukungan dari teman-teman bapak-bapak purnawirawan. Ada tambahan 100 juta rupiah untuk sayembara menunjukkan ijazah SMA atau sederajat dari Mas Gibran. Asli, ya fotokopi asli juga boleh lah. Tapi yang penting ditunjukkan supaya kita bisa memverifikasi. Bagaimana Pak Muryono tadi? Ya. Dukungannya konkret ini. Jadi kami sangat mendukung gagasan dari Prof Denny Indrayana tentang sayembara ini. Kenapa? Karena jalur hukum kita sudah tempuh. Banyak kendala-kendala. Tapi kami terus Ke DPR 3 kali bersurat. DPR 3 kali bersurat tidak dijawab. Ini DPR apaan nih? Masa bilang DPR itu bukan wakil rakyat. Yang menandatangani surat FPPT ini adalah 4 purnawirawan bintang 4 orang. Jenderal semua tidak ditanggapi. Kan sudah kebangetan. Etikanya di mana? Tidak menghargai para purnawirawan, tidak menghargai para seniornya. Terus jawab aja. Kalau sudah kami mengajukan satu gugatan atau apapun, jawaban apapun kami akan terima. Artinya apa? Bahwa ada respon dari DPR. Ini 3 kali lagi sudah. 3 kali, tidak ada jawaban sama sekali. 3 kali tidak ada jawaban. Nah, tadi saya datang membersamai Pak Subhan dalam rangka sidang beliau.
kuasa hukumnya tidak membawa surat kuasa asli. Ini apa lagi? Kuasa hukum apa? Kuasa hukum itu kan tahu kalau beracara sidang pasti harus membawa surat Kuasa asli. Ini tidak. Ya. Karena apa? Mengulur waktu. Ya. Oleh karena itulah simultan sejalan dengan jalur hukum, Prof Denny melanjutkan jalur sosial yaitu sayembara. Oleh karena itu kami sangat mendukung gagasan dari Prof Denny. Oleh karena itulah pada hari ini detik ini PPT ini menambah jumlah sayembara 100 Juta rupiah. Sehingga jumlahnya berapa, Prof? 1 miliar 153 juta 50 ribu rupiah, langsung terbang angkanya. Jadi kalau ada yang mau nyumbang tidak perlu transfer dana, nggak perlu. Jadi saya catat saja namanya, saya verifikasi angkanya. Nama juga kita rahasiakan karena kan kadang-kadang orang juga khawatir kalau disebut namanya nanti ada konsekuensi macam-macam. Silakan hubungin saja, japri langsung ke saya. Kalau Kalau FPT ini terbuka, berani beliau-beliau. Jadi terima kasih atas dukungannya, bapak-bapak purnawirawan. Mudah-mudahan ini juga menambah semangat kita untuk mencari kemisteriusan ijazah Gibran. Gaib, raib atau ada, kita juga nggak tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.